Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat penjualan mobil di tanah air pada kuartal 2 2021 naik lebih dari 758% menjadi 206.440 unit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim lonjakan pembelian mobil tersebut disebabkan oleh kebijakan relaksasi diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan penjualan mobil di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 naik lebih dari 758% secara tahunan. Agus mengungkapkan pada kuartal 2 2020, penjualan mobil hanya sebanyak 24.040 unit. Angkanya kemudian meningkat pada kuartal 1 2021, di mana penjualan kendaraan roda 4 mencapai 187.030 unit dan terus mengalami peningkatan hingga pada kuartal 2 2021 yang mencapai 206.440 unit. Menurut Agus, lonjakan pembelian mobil tersebut disebabkan oleh kebijakan relaksasi diskon pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah atau PPNBM DTP yang membuat harga pembelian mobil menjadi lebih murah. Penjualan mobil langsung naik ya. Ketika kita lihat kuartal 2 tahun 2020 sangat tertekan, salah satu industri yang hard hit. Kemudian di kuartal 1 2021 sudah mulai ada peningkatan dan kuartal 2 baik sekali ya, 206 ini peningkatannya, persentasinya. Seperti diketahui, pemerintah memperpanjang diskon 100% PPNBM DTP untuk pembelian mobil baru hingga Agustus 2021. Awalnya diskon pajak 100% hanya berlaku sampai dengan akhir Mei 2021. Hal tersebut bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, tetap membahas tema kita kali terkait dengan sektor otomotif. Sudah tersambung juga melalui line Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara. Beliau adalah Sekjen Gaikindo. Ya, halo Pak Kukuh, apa kabar? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat-sehat terus ya, Pak? Sehat. Alhamdulillah, kita harus sehat ya. Yes, sehat juga nih sesuai dengan sektor otomotifnya yang melajunya kencang banget, Pak, 700%. Nah, mungkin bisa disampaikan juga apa sih yang dimaksud dengan kenaikan 700% dan jenis kendaraan apa nih yang banyak diminati juga atau dibeli oleh konsumen di tanah air? Silakan. Jadi pada waktu relaksasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Februari yang berlaku mulai bulan Maret, 1 Maret 2021, ini adalah penurunan pembebasan PPNBM. Sebenarnya bukan pembebasan ya, tapi PPNBM ditanggung oleh pemerintah atau PPNBM DTP. Ini sebetulnya mendorong kebijakan tersebut dikaji dan itu diberlakukan bagi jenis kendaraan-kendaraan pada waktu awalnya adalah yang 1.500 cc ke bawah. Dan local purchase-nya, jadi penggunaan komponen lokalnya itu lebih dari 70%. Dan ini sebetulnya yang ditujukan soal penjualan kendaraan bermotornya saja, tapi adalah menciptakan, menggairahkan kembali ekosistem industri otomotif. Yang tidak banyak diketahui adalah industri otomotif ini sangat kompleks dan sangat besar. Satu jenis mobil saja itu terdiri dari ribuan komponen, dan komponen itu kalau sudah banyak dibuat di dalam negeri, maka itu akan melibatkan ribuan perusahaan pembuat komponen. Betul. Nah itu yang kita katakan sebagai ekosistem industrinya. Nah kita kan nggak mungkin bikin mobil ya, katakanlah pabrikan yang besar, kita brand-brandnya tanpa harus menyebut namanya, itu terkenal. Tapi nggak mungkin kita bikin mobil tapi kemudian ada pembuat kursinya, nggak bisa beroperasi. Nggak mungkin mobil itu dijual tanpa kursi, atau nggak mungkin mobil itu dijual tanpa pijakan remnya. Nggak mungkin. Jadi harus utuh, harus sempurna, dan kemudian juga harus aman. Itu yang menyebabkan kalau industri ini diberikan kesempatan dan bisa tumbuh, itu luar biasa karena dampaknya ada lapangan kerja yang bisa bergerak. Ada 1,5 juta orang yang bekerja di sektor otomotif ini, sektor industri otomotif dari hilir sampai hulu. Nah prosesnya kan mulai dari bikin mobilnya, tapi juga sampai ke ada asuransi, ada lembaga-lembaga pembiayaan, dan semuanya itu terlibat dalam mata rantai itu. Itu Mas.
Ya, berarti memang kalau kita lihat ekosistemnya yang perlu dijaga begitu, karena melibatkan banyak sekali supplier-supplier, kemudian yang pasti adalah tenaga kerja yang masih bisa beraktivitas begitu, dalam artian ada roda perekonomian yang berputar nih dari salah satu sektor ekonomi di Indonesia, yaitu otomotif. Tapi kalau kita lihat seberapa besar juga sih dampaknya terhadap perekonomian begitu, dan berapa banyak juga nih jumlah kendaraan yang juga akhirnya bisa diserap oleh konsumen di Indonesia, Pak Kuku? Baik, jadi yang menarik adalah semenjak diberlakukannya kebijakan PPNBM DTP, itu semenjak di bulan Maret sudah langsung meningkat. Jadi bulan Maret itu produksi maupun penjualan itu mendekati bahkan sama dengan kondisi sebelum pandemi. Ya. Jadi penjualannya di kisaran 80.000, 79.000 sekian ya. Produksinya 100.000 unit per bulan. Oke. Nah itu luar biasa karena pada waktu normal seperti itu. Nah dengan adanya relaksasi ini maka kembali ke normal sebelum pandemi kan. Dan perlu juga dicatat, kita ini sudah swasembada kendaraan bermotor. Artinya kebutuhan kendaraan bermotor dalam negeri, domestik kita, itu sudah mampu dipenuhi oleh industri yang ada di dalam negeri. Dan juga perlu jadi catatan, kita juga ekspor. Ekspor mobil Indonesia ini cukup baik karena kemudian ekspor mobil utuh atau CBU itu menjadi salah satu top 10 eksporter nasional non migas. Nah itu kontribusinya sekitar 4,5% terhadap total ekspor nasional. Sementara kalau tadi ditanyakan kontribusinya seperti apa sih? Industri otomotif ini terhadap PDB kontribusinya di tahun lalu sekitar 4,24% terhadap PDB. Jadi cukup signifikan. Baik. Tapi kalau kita lihat dari TKDN, tingkat kandungan dalam negeri yang juga pemerintah berharap semua sektor juga menggunakan komponen dari dalam negeri. Bagaimana dengan industri otomotif yang juga kita tahu importasi untuk beberapa suku cadang juga masih dilakukan? Betul. Kalau kita bicara mengenai importasi ini mungkin nggak bisa dihindari karena di industri otomotif adalah industri global. Kita mengenal apa yang namanya global supply chain. Ini adalah saling keterkaitan satu sama lain. Namun perlu dicatat juga ada kendaraan-kendaraan yang semata-mata hanya dibuat di Indonesia dan ini juga menjadi salah satu bintang ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia. Ya contohnya misalnya ada Avanza, ada Expander, dan yang lain-lain, ada Isuzu Traga, itu hanya dibuat di dunia ini, hanya dibuat di Indonesia. Nah oleh karena itu pada waktu kemarin ada PSBB kita juga cukup concern juga ya bagaimana, karena kita punya komitmen terhadap negara-negara yang tujuan ekspor kita. Nah, alhamdulillah dengan PSBB pun kita juga bisa waktu itu Kementerian Perindustrian mengeluarkan IOMKI sehingga bisa beroperasi dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Dan ini sebetulnya sudah dilaksanakan cukup baik oleh teman-teman anggota kayak Ikindo. Jadi orang masuk dikendalikan, dicek suhunya, kesehatannya, makannya pun diatur. Dan inilah yang harus kita pertahankan terus. Karena mau nggak mau, kalau kita pakai analognya mobil ya kita harus mainkan gas dan rem, harus slalomnya bagaimana dan sebagainya, itu harus hati-hati. Kalau ditancap gas terus juga malah celaka nanti. Pak Kuku, tapi saya ingin tahu juga nih, penasaran. Kalau bicara prosentase kandungan dari dalam negerinya dan importasi tadi, itu seberapa besar? Apakah lebih besar kandungan impornya begitu dari luar apa di dalam negeri yang sekarang sudah mendominasi? Jadi kita harus hati-hati melihat di sana, jangan digeneralisir atau dikebiahu ya orang Jawa bilang. Jadi kalau mobil itu di dalam negeri volumenya tinggi, pastinya para pelaku nggak ingin mobil komponennya berat-berat gitu atau besar, mungkin ringan tapi besar harus kita impor. Kalau volumenya udah memadai, ini kita bicara masalah skala ekonomi. Kalau skala ekonomi terpenuhi, orang pasti akan senang buat di sini. Jadi sudah ada yang sampai tadi Mas Pras nanyain mengenai KPA2 atau LCGC ya, low cost clinker. Itu kandungan lokalnya udah cukup tinggi sampai di atas 85% ya. Tapi ada jenis-jenis juga yang bisa juga dibuat di sini, namun TKDN-nya masih relatif rendah. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kalau dibuat di sini, walaupun mungkin TKDN-nya masih relatif rendah, itu jauh lebih bagus karena apa? Menciptakan lapangan kerja. Perlu dicatat, kondisi kita saat ini adalah dalam zamannya free trade agreement. Kita ASEAN free trade agreement ada. Kita udah swasembada. Pasar mobil kita ini paling besar di ASEAN, 34%. Nah kalau sampai kemudian itu disuplai oleh negara tetangga, cilaka kita. Karena cuma hanya buka dealer saja. Tapi kita nggak punya industri otomotifnya. Itu yang harus kita jaga.
Baik, berarti ada proses perakitan di dalam negeri juga ya, yang akan Persis. melibatkan juga tenaga Ya. kerja di Indonesia. Baik, Pak Kuku, kita akan jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya akan kita sampaikan juga beberapa infografik untuk pemirsa IDX Channel, Pak Kuku. Baik, Ya, silakan. pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review, dan pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan informasi terkait dengan program relaksasi dari PPNBM. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari sisi pelaksanaan PPNBM ini berlangsung dari Maret sampai dengan Agustus 2021 sekitar 100% ya untuk pelaksanaan atau relaksasi PPNBM-nya. Kemudian tahap kedua sekitar 50%, tahap ketiganya 25% dengan proyeksi peningkatan produksi sekitar 81.752 unit, dan proyeksi juga dari sisi pemasukan negara mencapai 1,4 triliun rupiah. Dan selanjutnya dari sisi penjualan mobil, ini grafisnya akan kita sampaikan. Di tahun 2019 memang sempat menyentuh angka 1 juta unit kendaraan begitu ya. Tapi dengan adanya pandemi, penurunan hampir setengahnya menjadi 532 ribuan unit di tahun 2020, dan di kuartal 1 2021 juga masih dalam posisi melandai karena kita juga masih terdampak dengan pandemi. Hanya sekitar 187 ribuan unit saja yang berhasil terjual. Tapi kita lihat beragam stimulus ataupun relaksasi yang sudah dilakukan terbukti bisa mengangkat angka penjualan mobil. Pada kuartal kedua tercatat 206.440 unit, dan ditargetkan pada tahun 2021 atau di sepanjang tahun ini bisa mencapai 750 ribuan unit kendaraan. Dan kita lihat dari sisi ekspor mobil buatan Indonesia, ini dalam bentuk completely built up ya atau CBU. Memang ada penurunan dari 332.004 unit di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 menjadi 232 ribuan unit kendaraan. Dan kalau kita lihat ekspor mobil buatan Indonesia dalam bentuk CKD atau completely knocked down, itu penurunannya lebih tajam lagi sekitar 60% dari 133.078 unit kendaraan di tahun 2019 turun hingga 53 ribuan saja di tahun 2020. Adapun ekspor mobil untuk komponen otomotif ini ada sekitar 79 jutaan unit set nih ya. Kalau kita bicara mengenai komponen otomotif mengalami penurunan hingga 22,9% di tahun 2020 menjadi 61.177.323 set ataupun komponen otomotif. Baik, kita akan membahas data-data ini tentunya bersama dengan Bapak Kuku Kumara, dia adalah Sekjen Gaikindo. Pak Kuku, ya, menarik nih dari data-data yang sudah disampaikan. Dari sisi penjualan mobil ditargetkan 750 ribuan unit ya di sepanjang tahun 2021, dan relaksasi Anda katakan memang terbukti mengangkat kenaikannya bahkan sampai dengan lebih 700%. Bagaimana proyeksi 750 ribu unit kendaraan di sepanjang tahun ini? Bisa tercapai tidak kira-kira? Mudah-mudahan bisa kita capai ya. Kalau kita lihat datanya sampai dengan bulan Juli itu kurang lebih sudah terjual wholesale-nya 460 ribuan ya. Oke. Karena target kita 750, kita masih punya kalau nggak salah dari Agustus, September, Oktober, November ada 5 bulan lagi. Artinya kalau kita bisa paling tidak menjual 60 ribu unit per bulannya, maka 750 akan bisa dicapai. Mudah-mudahan ini juga bisa kita capai, mengingat pada kondisi bulan Juli itu kan ada PPKM, PPKM darurat dan sebagainya. Itu memang ada dampaknya, ada sedikit penurunan, namun tidak separah pada seperti yang kita alami di tahun lalu ya. Mudah-mudahan ini bisa tetap terjaga. Kemudian di bulan Agustus terus. Dengan demikian kita juga akan bisa tetap mencapai apa yang kita perkirakan, dan industrinya juga akan bisa tetap jalan, ekosistemnya jalan. Di sisi lain juga komitmen kita terhadap ekspor juga kita pertahankan, karena itu juga penting di saat negara-negara lain juga terkena pandemi. Kalau kita bisa disiplin dengan protokol kesehatan dan sebagainya, kita dua-duanya bisa jalani dengan baik. Kita berupaya mengatasi pandemi, di sisi lain juga kita perlu bekerja untuk menjalankan ekonomi. Ya, ini juga ada menarik tadi. Saya kebetulan juga sedang ada
acara tadi pagi-pagi, Oke. masalah diseminasi hasil kajian. Ada hasil kajian yang menunjukkan bahwa bisa jadi kebijakan ini cukup baik. Nah, artinya itu Kebijakan yang mana kalau- nih Pak Kuku? PPNBM DTP. Oke, yang PPNBM-nya ya? Iya. Oke. Karena apa? Ternyata ya betul yang tadi kita dalam diskusi sampaikan bahwa itu telah menggerakkan perekonomian. Bahkan sampai UMKM pun akan terlibat karena di sektor ini, sektor industri ini bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, tapi juga ada perusahaan-perusahaan kecil yang terlibat di situ. Baik. Itu Mas Pras. Ya, tapi kalau data yang juga sudah disampaikan, CBU kemudian CKD juga mengalami pelemahan. Bahkan kalau kita lihat penurunan 30% untuk CBU, kemudian CKD-nya sekitar 60%. Bagaimana upaya dari teman-teman Gaikindo dan juga mungkin produsen-produsen mobil di tanah air untuk meningkatkan kinerja ekspor kita, Pak? Ya, kinerja ekspor memang perlu kita pertajam. Mungkin yang pertama harus kita kerjakan adalah mengenai CBU-nya. Menteri Perindustrian sudah mencoba berkunjung ke prinsipal di beberapa negeri, di Jepang terutama ya. Ya. Untuk satu adalah menambah jenis varian kendaraan yang bisa diproduksi di Indonesia dan bisa diekspor. Kita ingat bahwa tujuan ekspor bisa macam-macam, bisa ke sesama negara ASEAN dan juga bisa ke negara lain seperti Australia. Karena kita udah ekspor ke 80 negara termasuk ke Amerika Selatan dan juga Jepang. Baik. Nah, ini yang perlu kita ini PR kita semuanya. Kita kerjakan dengan para pelaku industri, dengan pemerintah dan juga negara-negara tujuan. Nah, ini kita bisa lakukan misalnya Australia, itu pasarnya lumayan sekitar 1,2 juta mobil setahun. Namun sampai saat ini belum ada satupun mobil produksi Indonesia yang bisa diekspor ke sana. Mereka masih cenderung untuk menggunakan dari Thailand. Inilah persaingan kita antara negara-negara ASEAN. Nah, kalau bicara mengenai tingkat persaingan dari produk-produk Indonesia sendiri, seberapa optimis juga nih Anda melihat dengan pangsa pasar yang juga masih luas di luar negeri sana begitu untuk produk-produk otomotif Indonesia? Kita harus optimis dan kita yakin kita bisa. Karena apa? Potensi dalam negeri kita pun cukup besar. Jadi ini juga nggak bisa kita remehkan. Oke. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia saat ini dengan penduduk 270 juta, itu rasio kepemilikannya masih 99 mobil per 1000 penduduk. Sementara kalau kita lihat Malaysia dengan penduduk yang sekitar 30 jutaan, itu rasio kepemilikan mobilnya sudah 450 mobil, bahkan 490 mobil per 1000 penduduk. Oke. Kemudian Thailand sudah lebih tinggi, juga lebih tinggi dari Indonesia, sekitar 240 mobil per 1000 penduduk. Iya. Artinya itu peluang Indonesia tinggi. Kalau kita naikin satu saja, itu kan ada pasar untuk 210.000 mobil. Berarti peluangnya masih menjanjikan lah untuk pasar otomotif di Indonesia. Sangat begitu ya? menjanjikan dan kita harus kerja keras supaya betul-betul para prinsipal itu bukan dari 1-2 negara, tapi dari berbagai negara mau hadir di Indonesia. Yang paling utama adalah kita meningkatkan kinerja ekspor, karena itu akan mendatangkan juga devisa dan tentunya adalah pundi-pundi buat keuangan negara juga yang kita tahu sebagian alokasinya masuk kepada penanganan pandemi COVID-19 juga di dalam negeri ya Pak Kuku. Baik, Pak Kuku, mohon maaf ini waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan begitu hari ini. Semoga juga ini menjadi informasi yang menarik juga bagi investor maupun pemirsa IDX Channel. Terima kasih banyak Pak Kuku. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak. Sama-sama, salam sehat. Ya, baik Bapak. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Kukuh Kumara. Beliau adalah Sekjen dari Gaikindo. Ya. 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat. Dan tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.